Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa beraktivitas pada kesempatan hari ini. Dan di tengah aktivitas kita meluangkan waktu untuk sejenak kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan uraian dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudahan itu bisa menjadi oase di tengah gersangnya hati kita, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita di muka bumi ini. Kita perlu untuk menguatkan dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal tentunya untuk kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 dan 15, ayat yang familiar di telinga kita, ya, sangat akrab dan sering kita mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minal zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dihiasi manusia itu cinta, ya, kepada hal-hal yang memang menggembirakan, hal-hal yang kemudian diingini, syahwat. Syahwat itu sesuatu yang membuat manusia merasakan senang, ya. Syahwat itu sesuatu yang kemudian hawa nafsunya terpenuhi keinginannya, ya. Berupa apa kata Allah? Minan nisa, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kepada wanita, wal banin, kemudian juga kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kepada harta yang disimpan, harta yang ditimbun, ya, atau harta yang diupayakan juga bisa, minadz zahabi, berupa emas diantaranya, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan, ya, kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin, ya, kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang bagus. Kemudian wal an'am, binatang ternak, ya, yang kita fahami hewan-hewan ternak yang banyak disenangi oleh manusia. Wal harth, dan juga sawah ladang, ya. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang semua itu yang tadi disebutkan tersebut adalah kesenangan dunia, ya. Tidak dinafikan itu bisa memuaskan syahwat manusia, itu bisa mengenyangkan syahwat manusia. Dalam artian manusia memang diberikan semacam fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara-perkara yang tadi disebutkan, ya. Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah nanti Allah memiliki tempat kembali yang terbaik, ya. Artinya tempat kembali yang terbaik itu apa? Maka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah
ke-15-nya ayat ayat ke-15-nya, mohon maaf, surah Ali Imran masih. Kata Allah, qul a'unabbi'ukum, ya, katakanlah, maukah kalian aku beritakan, aku kabarkan kepada kalian, bi khairim min dzalikum, yang lebih baik dari itu semua, yang lebih baik dari harta, lebih baik dari emas, perak, lebih baik dari wanita, lebih baik dari anak-anak, ya, lebih baik dari kuda pilihan, kemudian ternak, dan juga sawah ladang. Lilladzina taqau inda rabbihim, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah, beserta pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pasangan yang suci, ya. Wa ridwanu minallah, puncaknya adalah keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat akan perbuatan hamba-hambanya. Nah, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, artinya tadi hal-hal yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 dan 15, itu adalah 14 khususnya, itu adalah kenikmatan, ya, itu adalah kesenangan dunia yang hal yang lumrah, ya, hal yang wajar, manusia itu ada kecenderungan ke sana. Tetapi Allah sudah menjelaskan bahwa ada yang lebih baik dari itu semua, ya, ada yang lebih membahagiakan dan kekal dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tadi itu nikmat semu gitu, ya, tapi ada nikmat sejati sebenarnya, nikmat yang sesungguhnya, yang benar-benar bukan saja memuaskan syahwat kita, tetapi sebenarnya bisa menghilangkan dahaga kejiwaan kita, ya, kolbu kita. Karena sebenarnya sejatinya kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah manakala hati kita kemudian merasa bahagia, merasa tenang, merasa tentram. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dalam beberapa kitab disebutkan juga dari ayat ini, kemudian para ulama mengutip salah satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifah keempat, ya, di antara Khulafaur Rasyidin, sebagai pelanjut estafeta kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-ni'amu sittatu asya'in, sesungguhnya, ya, nikmat itu, ya, sejatinya itu hanya 6, atau ada 6 perkara, ya. Jadi nikmat itu ada 6 perkara, kata beliau. Kalimat ini sebenarnya, ya, kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini familiar mungkin di kalangan para santri, ya. Dia tercantum ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi bahwa an-ni'amu sittatu asya, nikmat itu yang sesungguhnya, yang sejatinya itu ada pada 6 perkara, ya. Artinya ketika kita mendapatkan ke-6-6-nya, 6 perkara tersebut, maka sudah bisa dipastikan kita meraih kenikmatan yang sesungguhnya yang tadi disebutkan oleh Allah, bi khairim min dzalikum, lebih baik dari wanita, lebih baik dari anak, lebih baik dari emas, perak, dan yang lainnya, ya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah al-Islam, ya. Jadi al-Islam adalah nikmat terbesar, nikmat tertinggi dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar, ya, di dalam khutbah, ceramah, begitu, ya, bahwa nikmat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah nikmatul iman wal Islam, ya. Jadi
dengan Islam itu merupakan kenikmatan kita, dan dengan itu pula lah kita ingin mengakhiri kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu sifat yang kemudian membuat manusia atau pemeluknya itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tauhid, gitu ya. Sehingga Islam merupakan nikmat terbesar. Nah, bagaimana caranya supaya Islam itu benar-benar dirasakan menjadi sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita, ya, dirasakan menjadi sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu yang pernah merasakan kejahiliahan, ya, masa-masa jahiliyah beliau seperti apa, sampai mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami itu dengan Islam. Jadi kita itu mulia karena Islam, ya. Islamlah yang membuat seseorang menjadi mulia. Karena Umar pernah mengalami bagaimana di masa jahiliyah beliau itu benar-benar dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan tercela. Maka sampai Umar mengatakan seperti itu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dengan Islam itulah Allah memuliakan kami. Kalau kita baca sejarah bagaimana orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebelum mereka mengenal Islam, ya, kaum wanitanya misalkan, bagaimana kaum wanita itu diperlakukan sangat-sangat diskriminatif, ya. Bahkan dikatakan kedudukan wanita itu tidak lebih hina daripada segenggam tanah. Bayangkan, segenggam tanah saja, ya, tidak cukup untuk kuburan kita sekalipun, gitu ya, apalagi membuat rumah, ya. Dan wanita lebih hina dari segenggam tanah, ya. Segenggam tanah saja nggak ada nilainya, gitu ya. Ini lebih hina lagi dari segenggam tanah, ya. Bagaimana wanita diperlakukan, ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Kata Allah, kalau diberitakan anak mereka itu wanita, maka berubah wajah mereka menghitam sambil menahan marah. Artinya malu dan tidak terima kalau kemudian mereka mendapatkan anak seorang wanita. Sehingga ada kebiasaan orang jahiliyah dengan mengubur anak mereka, anak perempuan mereka hidup-hidup. Bahkan cara itu bukan cara menutupi rasa malu mereka dengan memiliki anak perempuan, bukan saja dengan mengubur mereka hidup-hidup. Ya, dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan ada caranya anak perempuan mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah tong atau drum, lalu kemudian dinaikkan ke atas bukit paling tinggi, bukit bebatuan, lalu digelindingkan dari atas ke bawah. Bisa kita bayangkan cara-cara jahiliyah, cara-cara kejam mereka mensikapi mereka memiliki anak perempuan, ya. Bagaimana perempuan hanya menjadi semacam pelampiasan syahwat mereka saja, ya, kemudian diperbudak dan lain sebagainya. Tapi lihat, ketika Islam telah menyentuh kehidupan mereka, sendi-sendi kehidupan mereka berubah. Wanita itu diletakkan, diposisikan begitu mulia oleh Islam, oleh ajaran Islam, ya. Bahkan dalam Al-Quran saja ada surat itu wanita, gitu ya. Surat An-Nisa, surat Ar-Rijal itu kan tidak ada, gitu ya. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Ini baru dari satu sisi saja kaum wanita dimuliakan. Belum lagi nanti wanita kemudian berkembang kepada kaum ibu secara khusus, ya. Allah menyebutkan ibu dengan segala bentuk pengorbanan dan penderitaannya ketika kaum ibu itu mengandung, ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu, secara jelas, gitu ya, secara eksplisit Allah menyebutkan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibu yang mengandung susah payah, begitu ya. Artinya inilah bentuk pemuliaan Islam. Maka wajar kalau Umar sampai mengatakan nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami itu dengan Islam. Famahma btaghaina
al-izzata bighairihi azallanallah. Maka apabila kami mencari kemuliaan selain Islam, ya, artinya di luar Islam kita coba cari kemuliaan, azallanallah, justru Allah akan hinakan. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam ini nikmat yang begitu besar. Bersyukur kita lahir dari keluarga muslim, rahim seorang muslimah, dibesarkan dalam lingkungan Islam, ya, muslim, kemudian juga dididik dengan cara Islam. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa besarnya, ya. Di saat tadi Umar merasakan, nah kita kan belum pernah merasakan, sehingga mungkin secara perbandingan, ya, apa yang dialami oleh Umar radhiyallahu anhu lebih mengena karena beliau sudah mengalami sebelumnya, ya, peristiwa, kejadian, kondisi, situasi yang menyebabkan beliau hina, ya, menyebabkan beliau merasa terhina, tercela di luar Islam. Maka kata Umar, famahmad taghainal izzata bighairihi adzallanallah. Selama kita mencari di luar Islam, kemuliaan di luar Islam, maka justru Allah akan menghinakan kita, ya. Nah, bagaimana supaya Islam itu menjadi nikmat yang betul-betul kenikmatan sejati dalam kehidupan kita, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan yang pertama al-imanu bih, meyakini Islam, mengimani Islam. Kenapa kita harus meyakini Islam? Li'annahu minallah, karena dia berasal dari Allah. Dan apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipastikan hak, adalah sesuatu kebenaran, adalah sesuatu yang benar adanya, ya. Jadi Islam itu al-imanu, kita harus mengimani. Kenapa? Al-haq, ya, li'annahu minallah, karena dia datang dari Allah, ya. Yang datang dari Allah semuanya juga kebenaran, ya. Maka pertama itu al-imanu bi. Setelah itu wal ilmu bihi, ya, kita pelajari Islam dari sumber-sumber yang sharih dan sahih, ya, pelajari Islam, ya, dengan dari sumber-sumber yang memang jelas, ya, dan benar, begitu, ya, agar nanti pemahaman kita terhadap Islam pun benar, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat-ayat yang mendasari tentang pentingnya kita memahami Islam, ya. Dan medianya alhamdulillah sekarang sangat banyak, termasuk salah satunya melalui Radio Dakta ini. Ini adalah media-media, sarana-sarana untuk kita meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang Islam, ya. Setelah wal ilmu bihi wal amalu bihi, mengamalkan Islam itu, ya, mengamalkan Islam dalam keseharian kita, ya. Kemudian wad da'watu ilaihi, setelah itu mengajak, mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam ini tidak harus difahami selalu kemudian dari mimbar-mimbar dakwah, begitu, ya. Tetapi ketika kita menghadirkan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian kita, itu kita sejatinya sedang mendakwahkan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kehidupan yang bersih, ya, baik dari sisi pakaian, dari sisi yang sifatnya fisik maupun non fisik, ya. Yang non fisik tentunya, ya, ucapan kita, sikap perilaku kita, yang itu kan akan menunjukkan, ya, Islam itu sendiri. Makanya kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, ya, syahidan, yang mempersaksikan ini loh kebenaran ajaran Islam, ini loh keagungan ajaran Islam. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi bukti akan keagungan ajaran Islam, ya. Nah, itu bagian dari dakwatu ilaihi, mendakwahkan Islam. Dan yang terakhir, ketika Islam ingin dirasakan sebuah kenikmatan adalah as-sabru fihi, kita sabar dalam menjalani Islam, ya. Karena butuh sabar ketika kita menjalani Islam, ya. Ya, buktinya tentu ada di antara mereka yang tidak sabar dalam menjalani Islam, ya, sehingga tidak dirasakan kenikmatan itu. Ketika kita sabar dalam menjalani Islam dan kemudian aturan-aturan Allah yang terkandung di dalamnya, maka kita akan menemui kenikmatan itu sendiri, ya. Kita akan temukan kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nikmat yang sejati yang kedua setelah Islam adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah nikmat sejati, ya.
Kenapa? Karena untuk memahami Islam Allah menurunkan Al-Quran. Ya, itulah sebagai pedoman kita, ya. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, ya, nasihat mir rabbikum, dari Rabbmu, ya, sebuah pedoman, sebuah petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita pegang, untuk kita ikuti, dan kita akan merasakan nikmatnya, ya. Ada seorang ulama yang mengatakan al-hayatu fi dhilalil Quran nikmatun. Kehidupan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Tapi nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi nikmat yang tidak akan bisa diketahui kecuali oleh mereka yang sudah merasakannya. Harus dirasakan. Ya. Maka dalam sebuah hadis juga riwayat Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan Allah, fata'allamu min ma'dubatihi, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, pelajari dari jamuan Allah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu, ya. Inna hadzal qur'ana hablullah, ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah. Tali itu kan sebuah simbol untuk menyelamatkan, gitu ya. Ya, seorang pekerja bangunan naik ke atas, dia butuh tali. Orang yang jatuh misalkan, ya, orang lain akan menolong, ya, dia butuh tali. Itu jadi tali itu dianggap sebagai simbol untuk menyelamatkan seseorang, ya. Makanya Al-Quran pun disebut hablullah, apalagi ini tali Allah, ya, tentu adalah upaya untuk menyelamatkan manusia, ya. Wan nurul mubin, dan Al-Quran juga cahaya yang, ya, menjelaskan, menerangi, ya. Wasyifa'un nafi', Al-Quran juga sebagai obat yang bermanfaat, ya. Ada dua obat di sini, ada syifa'ul lima fis sudur, ya, ada syifa dalam konteks memang penyakit hati, tapi bisa juga kemudian syifa dalam konteks penyakit yang sifatnya fisik, ya. Walaupun Al-Quran ini sebenarnya untuk memuaskan dahaga jiwa kita, hati kita, ya. Ismatun liman tamassaka bihi, Al-Quran itu pelindung, ya, bagi orang yang berpegang teguh terhadapnya. Wa najatun liman ittaba'ahu, ya, dan penyelamat bagi orang yang mengikutinya. La yazigu fayasta'tibu, kata Rasulullah, Al-Quran tidak pernah menyimpang hingga harus dicela. Ada enggak kita temukan satu ayat yang menyimpang, satu ayat yang saling bertolak belakang sehingga kemudian kita mencelanya? Tidak, ya. Kata Nabi tadi, ya, la yazigu fayasta'tibu, tidak ada yang menyimpang sehingga kalian harus mencelanya, ya. Wala ya'wajju fayuqawwamu bihi, dan tidak ada yang bengkok hingga kita harus meluruskan, ya. Ada enggak yang ayat Quran yang kelihatannya bengkok begitu, ya, ya, lalu kemudian kita luruskan? Tidak ada, ya. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaibannya, kemujizatan. Makanya mukjizat itu kan ada yang sifatnya hissiyah, ada maknawiyah. Ada mukjizat indrawi, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, tapi akan terputus seiring dengan wafat nabi dan rasulnya, dan itu tidak bisa diulang. Misalnya Nabi Musa oleh Allah diberi mukjizat dengan wasilah tongkatnya membelah laut, ya, atau tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular ahli sihirnya Fir'aun saat itu, atau Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api, kemudian Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan penyakit kusta, ya, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Ini namanya mukjizat hissiyah, indrawi. Tapi seiring dengan wafatnya para nabi tersebut, para rasul tersebut, ya selesai, ya. Nabi Muhammad pun diberikan mukjizat itu, ya, bulan dibelah, ya, kemudian ada satu waktu pernah dari jari beliau keluar air yang kemudian mencukupi kebutuhan air para sahabat saat itu. Itu mukjizat hissiyah. Tapi Al-Quran namanya mukjizat maknawiyah, dia tidak terhenti walaupun Rasulullah SAW penerima mukjizat itu sudah wafat,
Ya, maka kata Nabi, la tanqadi ajaibuhu, tidak akan pernah habis kemujizatan Al-Quran sampai detik ini dan sampai hari kiamat, terus akan terungkap satu di persatu keajaiban Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Dan tidak jarang kemujizatan itu kemudian diungkap oleh orang-orang yang di luar Islam, ya, karena mereka serius gitu meneliti Al-Quran sehingga dapat begitu mukjizatnya. Bahkan ada seorang pendeta, ya, seingat saya namanya Terry Jones dulu, ya, pastor gitu ya, yang dia sampai putus asa mencari kelemahan Al-Quran. Ya, seorang pendeta di Amerika, dia sampai mengatakan, semakin saya mencari kelemahan Al-Quran, justru yang muncul adalah kemukjizatannya, keajaibannya, maka saya hentikan itu. Kenapa? Terry Jones juga takut kemudian mungkin terpesona ya dengan Al-Quran. Ya, bagaimana Umar bin Khattab juga setelah mendengar bacaan Quran dari adik perempuannya yang membaca surat Toha, ya, sampai begitu mendengar ayat ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menyusahkanmu, untuk menyengsarakanmu, ya, untuk membuat hidupmu susah gitu. Nah, ini luar biasa, ya. Al-Quran tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis keajaibannya. Kemukjizatannya terus akan terungkap, ya, satu persatu terus akan terungkap sampai hari kiamat nanti. Karena mukjizat Al-Quran yang maknawiyah ini berlaku sampai hari kiamat, ya. Tapi mukjizat-mukjizat hissiyah indrawi tadi yang disaksikan, dilihat oleh kaum para nabi dan rasul saat itu sudah selesai dan tidak bisa diajarkan, tidak bisa diturunkan gitu ya, misalnya kepada anak-anaknya atau kepada sahabat-sahabat, tidak, ya. Tapi mukjizat Al-Quran ini, tapi Al-Quran menjadi mukjizat ya tentunya jika kita pelajari. Fata'allamu tadi, pelajarilah kata Nabi, ya, wala yakhlaqu an kathratir rad, ya, dan kemudian tidak akan bosan, ya, kita untuk mengulang-ulangnya. Fatluhu, maka baca. Maksudnya coba banyak ayat, ya, para pendengar radio Dakta yang dirahmati Allah SWT, yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, tidak pernah bosan kita, ya, tidak pernah bosan ketika kita membaca berulang-ulang, walaupun ayat itu juga berulang, ya. Misalkan ada ayat yang berulang di surah Ar-Rahman, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak bosan kita membacanya, ya. Kemudian walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, misalnya dalam surah Al-Qamar, kita tidak bosan membacanya, mengulang-ulang, walaupun bisa satu, tidak bosan mengulang membacanya walaupun banyak kalimat yang berulang gitu di dalam Al-Quran, ya. Itu keajaiban kan, itu kemujizatan kan. Dan kalau kita baca buku-buku biasa, bosan sekali dua kali udah selesai gitu ya. Tapi Al-Quran kita tidak pernah bosan membacanya. Fatluhu, maka bacalah kata Nabi. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin asyra hasanatin. Karena Allah akan memberi kalian pahala, balasan, ya, ala tilawati, karena membacanya, bikulli harfin, setiap satu huruf, asyra hasanat, 10 kebaikan. Amma innila aqulu alif lam mim harfun walakin bi alifin wa lamin wa mimin harf. Jadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam hadis yang lain dijelaskan tadi, ya, bahwa Allah akan memberikan pahala setiap orang yang membaca Al-Quran itu satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan, ya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, sehingga 3 huruf, maka 30 kebaikan. Ada berapa huruf Al-Quran? Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 1.027.000 huruf. Dikalikan saja dengan 10 kebaikan setiap kita khatam membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Kita bisa bayangkan limpahan pahala dari membaca
Al-Quran, ya. Tapi itu kembali kepada kebersihan hati kita. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina." Sekiranya hati kita bersih, suci, artinya bersih itu tidak tidak terlampau banyak dosa begitu. Ya, masyabi'at min kalami rabbina, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yaumun la anzuru fil mushaf. Dan aku tidak suka, kata Utsman, jika berlalu satu hari aku sama sekali tidak melihat mushaf. Maksudnya tidak membaca Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, betapa Al-Quran itu benar-benar sebuah kenikmatan bagi seorang muslim, ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, ya. Satu hari kita harus membaca Al-Quran, kita harus mentadaburi Al-Quran, ya, karena dialah pedoman, dialah tali Allah, dialah penyelamat kita nanti, ya, di yaumul qiyamah nantinya, ya. Dan kata Nabi juga jelas, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat dia akan datang sebagai syafi'an, penolong, ya, memberi syafaat bagi para pembacanya. Jangan pernah bosan membaca Al-Quran, ya. Jangan pernah bosan kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, bahkan sampai menghafal dan mengamalkan tentunya, ya, dalam keseharian kita. Lalu nikmat yang ketiga, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah nikmat teragung setelah Allah turunkan Islam dan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kita butuh beliau. Bagaimana kita bisa memahami Islam dan Al-Quran tanpa seorang nabi, tanpa seorang rasul, tanpa seorang utusan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia? Bagaimana kita bisa memahami Islam, kan begitu? Ya, Islam Allah turunkan, lalu kemudian kandungannya ada di dalam Al-Quran. Terus untuk memahami isi kandungan itu, ya, tentu Allah mengutus seorang nabi, dan Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar dalam kehidupan peradaban manusia. Ya, kembali ketika masa jahiliyah, kondisi saat itu seperti apa, ya, maka Nabi Muhammad itu benar-benar sebuah rahmat, kan disebutnya, ya, rahmat bagi semua, bagi semesta alam, ya, bagi semua manusia. Beliaulah rahmat. Rahmat itu kan berarti sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sayang kepada manusia karena melihat kondisi masyarakat jahiliyah khususnya saat itu dalam kondisi yang benar-benar berada dalam kegelapan, ya. Sehingga Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi dengan membawa Islam, dengan membawa Al-Qur'an, dan kemudian dijelaskan pada mereka, ya. Maka bagaimana kita memperlakukan Nabi Muhammad? Ya, al-imanu bih. Pertama juga kita harus mengimani beliau, ya, mengimani beliau juga, ta'zimuhu, kemudian memuliakan beliau, ya. Artinya beliau itu tidak seperti manusia biasa pada umumnya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yastafi minal malaikati rusulan, ya. Allah itu memilihkan dari golongan malaikat itu rasul, dan dari golongan manusia itu salah satunya Nabi Muhammad. Jadi kenapa kita harus memuliakan beliau? Karena beliau manusia pilihan, bukan manusia sembarangan, ya. Kemudian kita harus ihya sunnatihi, menghidupkan sunnahnya, ya, menghidupkan sunnahnya, wattiba'u manhaji, kemudian mengikuti manhajnya, wassalatu alaihi, memperbanyak salawat kepada beliau. Salah satunya itu aja, ya, man shalla wahidan sallallahu asyran, kan gitu dalam hadis. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kita bisa bayangkan, ya. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan abkhulul bukhala, tidak ada manusia paling bakhil, ya, paling pelit di dunia ini, ya, kecuali siapa? Orang yang nama Nabi Muhammad SAW disebut tapi dia nggak mau bersalawat untuk Nabi, ya. Itu disebut abkhulul bukhala, ya, orang paling kikir, paling pelit sedunia, ya, cuman sekedar untuk bersalawat kepada Nabi dia tidak mau, ya. Nah, jadi
Rasulullah SAW adalah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Secara fisik beliau sudah tidak ada, tetapi kan beliau meninggalkan dua warisan utama, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, bentuk kita ya mensyukuri nikmat Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad, adalah dengan cara mencintai beliau, mengikuti sunnahnya, ya kan, menghidupkan sunnahnya, menyampaikan ajaran. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan bentuk kita mensyukuri kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau sekiranya Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin sampai detik ini kita masih berada dalam alam kejahiliahan, ya. Makanya kita mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangan estafeta dakwahnya. Dulu dakwah itu hanya terkhusus untuk para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul itu wafat, dakwah itu turun kepada umatnya, ya, sehingga Nabi sampai saking cintanya kepada kita, beliau selalu menyebut nama kita. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ashtaqu ila ummati, ashtaqu ila ikhwani, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, bal antum ashabi, tapi kalianlah sahabat-sahabatku. Padahal apa bedanya ya sahabat dengan saudara? Tapi inilah spesialnya umat Nabi Muhammad di mata Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu bi. Dalam riwayat yang lain, walakin yattabi'uni. Mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, ya, tetapi mereka mengimaniku, mereka mengikuti sunnahku. Jadi istimewa, artinya mungkin bisa difahami gini, kalau para sahabat mengikuti Nabi, kalau para sahabat kemudian mengimani Nabi karena melihat langsung, bertemu langsung dengan Nabi, mungkin ada bentuk kewajaran. Tapi umatnya, kita belum pernah bertemu, belum pernah melihat, tapi mengimani, itu jauh lebih spesial. Maka dianggap oleh Nabi sebagai saudara-saudara, ikhwannya, ya. Lalu kemudian nikmat yang keempat, ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-afiyah. Al-afiyah itu sehat yang mengantarkan kita, ya, para pendengar radio Dapta yang dirahmati Allah SWT. Afiyah adalah sehat yang mengantarkan kita untuk taat kepada Allah. Karena ada orang yang sehat secara fisik, segar bugar, tetapi sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya dia sakit, walaupun dalam badannya tidak ada penyakit. Tapi di antara kita ada yang di badannya itu banyak penyakit sebenarnya, tetapi kemudian datang seruan Allah untuk kemudian kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia tidak datang, ya. Maka sejatinya dia sakit, ya, walaupun secara badan dia sehat. Ada yang kemudian secara badan dia ada penyakit, tapi ada panggilan Allah, dia segera datang, maka sejatinya dia sehat. Afiyah ini seakar kata dengan al-afu, ya, artinya kesehatan yang akan menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa zikir pagi dan petang itu yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, ya, wal afiyata, dan afiat tadi, sehat yang mengantarkanku kepada ketaatan kepadamu dalam apapun kondisi, ya. Setidaknya, ya, di garis bawahi adalah tidak pernah melupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu salah satu doa zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afun, al-afwa artinya ampunan, wal afiyah, kemudian afiat fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian yang kelima, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat sejati, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah as-sitru. As-sitr itu adalah tertutupnya aib. Sitrun itu sataro yastru, artinya kan menutup, ya. Sitr itu artinya Allah menutup.
itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita boleh dianggap mulia oleh banyak orang, kita dianggap terhormat. Sejatinya Allah menutupi ya aib kita, Allah menutupi kekurangan kita. Itu juga doa zikir pagi dan petang yang lanjutan dari Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Aurat itu kan sesuatu yang tidak ingin kita perlihatkan ya, itu bahasa kiasan terhadap aib kita, dosa kita ya. Maka kata Muhammad bin Wasi' ya, seandainya dosa itu berbentuk rih ya, berbentuk aroma, bau, maka niscaya tidak ada orang yang mau dekat denganku, kata Muhammad bin Wasi, karena aku bau gitu ya. Bau bukan karena bau badannya, tapi karena dosa. Coba bayangkan tadi kata Muhammad bin Wasi, seandainya dosa itu berbentuk aroma, bau, mungkin gak ada orang yang mau dekat dengan kita ya, karena betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi Allah tutupi gitu ya, para pendengar radio datang rahmati Allah SWT, Allah tutup, itulah sitr. Dan itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan, coba kalau Allah buka sedikit saja aib kita, siapa orang yang mau dekat dengan kita, siapa orang yang mau melihat kita ya. Siapa yang mau ngundang saya kalau Allah buka aib saya, kan begitu ya. Kalau Allah buka dosa saya, kenapa orang mau ngundang? Karena Allah tutupi dosa dan aibnya, sehingga orang melihat mungkin baik begitu ya, terhormat. Kenapa? Karena ditutupi. Dan itu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri tatkala aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahirun. Siapa mereka al-mujahirun? Adalah orang yang saat malam hari dia berbuat dosa, sudah Allah tutupi, tapi pagi hari besok dia kemudian ungkap, wah tadi malam saya habis merampok, tadi malam saya habis mabok, tadi malam saya habis judi. Padahal di malam itu mungkin Allah tutupi, artinya nggak ada orang yang tahu ya, nggak ada orang yang tahu. Tetapi ya, besok paginya justru dengan bangga dia membuka aibnya, maka disebut mujahir. Kata jahar ya, artinya apa? Mengungkapkannya ya, membukanya dengan rasa bangga. Oh, saya malam tadi udah berbuat ini, berbuat ini, padahal sudah Allah tutupi gitu ya. Makanya asitru itu tadi nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sejati sebenarnya ketika kita sudah ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita sudah ditutup ya. Makanya ada kalimat magfirah ya, magfirah itu kan ampunan dari Allah. Itu seakar kata dengan mikfar. Mikfar itu helm besi. Helm besi di zaman dulu orang berperang itu pakai helm besi. Kenapa? Karena menutup, melindungi ya, dari pedang, dari panah, dari tombak ya. Kepala kita itu kan anggota tubuh yang paling vital ya, rawan gitu ya. Sehingga dulu helm besi ya, karena makanya bahasanya mikfar, helm besi itu. Magfirah adalah Allah mengampuni sekaligus menutupi, kan gitu. Allah mengampuni dosa dan menutupi, artinya tidak dibuka, tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Itu nikmat ya, para pemirsa yang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat ketika dosa-dosa dan aib kita itu tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berjalan. Orang menganggap kita baik, orang menganggap kita terhormat. Nah, kita jalan biasa gitu. Coba bayangkan kalau tadi seperti Muhammad bin Wasi, seperti bawah, kita nggak keluar rumah semua ini ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, para pendengar radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ghina anin nas ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tidak bergantung kepada manusia, artinya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Al-ghina anin nas, kita merasa cukup ya dari pertolongan manusia, artinya tidak bergantung kepada manusia. Maka kata Ali juga radhiyallahu anhu, aku sudah merasakan semua kepahitan hidup, tidak ada yang paling pahit kecuali apa? Kita bergantung kepada manusia ya.
Tidak ada yang paling pahit pengalaman hidup itu kecuali ketika kita menggantungkan hidup kita kepada manusia. Kenapa? Pasti berujung kecewa. Ibaratnya manusia juga kan butuh sandaran. Bagaimana mungkin kita menyandar kepada sesuatu yang juga butuh sandaran gitu? Maka rapuh, kan gitu ya. Bukan berarti kita nggak perlu pertolongan manusia, tidak, tetapi menggantungkan kepada manusia, ya, bahwa rezeki kita itu nggak akan kita dapatkan tanpa si fulan, ya, bahwa sumber rezeki kita itu adalah pekerjaan kita, bos kita, atasan kita. Nah, ini sudah menyalahi tauhid kita, ya. Jangan sampai kemudian kita menggantungkan kehidupan kita kepada manusia yang mereka pun butuh sandaran. Ya, mereka pun butuh pegangan. Bagaimana mungkin kita bersandar kepada makhluk yang rapuh, ya, seperti manusia, ya. Maka Allahus Somad, ya, tentu tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan kita, ya, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, ya, di dunia mungkin dia bisa menolong kita, ya, Bapak Ibu, tetapi nanti di akhirat, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, lari semuanya, ya, lari semuanya. Saudara lari, wa ummihi wa abi, ibu dan ayah itu lari, wa sahibatihi wa bani, ya, sahabat, ya, atau pasangan hidup dan anak juga lari semuanya, ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena masing-masing sibuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Itu dalam soal Mukminun ayat 101, ya, disebutkan fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila nanti sangkakala ditiupkan, fala ansaba bainahum yauma idzin, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu. Nggak ada lagi hubungan nasab ayah dengan anak, suami dengan istri, ya, teman, sahabat, gitu ya. Tidak ada lagi hubungan nasab, keponakan dengan paman dan seterusnya. Wala yatasaalun, bahkan mereka tidak saling bertegur sapa, tidak saling bertanya, ya. Jadi cukuplah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, ya, sebagai pelindung kita, sebagai wali kita, ya. Itu adalah bentuk dari kenikmatan yang sejati ketika kita hanya menggantungkan seluruh hidup dan mati kita hanya kepada Allah, sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, hanya salatku, semua ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu adalah bentuk ikrar kita yang menunjukkan kita tidak menggantungkan kehidupan kita kepada makhluk, ya, kepada sesama manusia, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, rezeki kita, masa depan kita, ya, ibadah dan lain sebagainya, ya, kita hanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu bisa melepaskan diri dari belenggu manusia, maka sejatinya kita sudah mendapatkan kenikmatan yang sejati, ya. Nah, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Mutiara Hikmah sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran dan tazkirah, peringatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.